Halo Sobat Bisik BK, Sobat Bisik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat rekan-rekan guru BK SMA Surabaya dan semua pemirsa setia dalam siaran perdana kami, Bincang Interaktif Sahabat Insilema Konselor atau disingkat Bisik sebagai bagian dari giat MGBK SMA Surabaya. Kali ini, pada edisi kali ini, podcast kelima di bulan Februari 2022, bersama saya, Restu Rayana, guru BK SMA 14 Surabaya, selaku host. Dan kami mengangkat tema pentingnya perawatan self-care bagi konselor dalam menghadapi stres dengan menghadirkan narasumber kami, Bapak Didi Budiarjo, selaku guru dari SMA 17 Surabaya sekaligus Ketua MGBK SMA se-Jawa Timur. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Pak Restu, selamat pagi Sobat Bisik. Luar biasa kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa saling tukar pengalaman, kita bisa saling tukar informasi, terus kemudian yang paling penting adalah kita bisa menambah kompetensi kita sebagai guru BK. Terima kasih Pak Restu, sukses untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Didi. Sobat Bisik BK, mengapakah penting bagi kita mengangkat tema pentingnya perawatan diri atau self-care bagi konselor dalam menghadapi stres? Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah, konselor ini kan dituntut untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang mendukung kinerja konselor agar dapat menjadi tenaga yang profesional serta ahli di bidangnya, sehingga kedepannya akan menentukan kualitas konselor itu sendiri. Kualitas konselor meliputi semua keahlian unggulan, masuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki konselor yang akan menentukan efektivitas dalam proses bimbingan dan konseling. Maka tujuan dari Bisik BK kali ini ialah menyajikan pentingnya perawatan diri atau self-care bagi konselor dalam menghadapi stres. Seorang konselor setidaknya mengetahui gejala stres yang dialaminya sehingga bisa menemukan panduan bagaimana merawat diri yang biasa tepat untuk mengatasi stres yang dialami. Dengan teratasinya stres yang dialami oleh seorang konselor, diharapkan mereka dapat semaksimal mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang konselor di sekolah. Selanjutnya, marilah kita berbincang dengan Bapak Didi Budiarjo yang banyak memiliki wawasan dan pengalaman dalam hal pentingnya self-care bagi konselor dalam menghadapi stres. Oke, langsung kita ke pertanyaan ya, Pak Didi. Iya, silakan. Pak Didi, kita mau tanya tentang apa sih itu self-care, Pak Didi? Dijelaskan. Baik, self-care ini kalau bahasa Indonesianya adalah perawatan diri. Nah, mengapa kita merawat diri? Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita mau merawat diri, ya kita tentunya mempunyai tujuan. Di dalam merawat diri ini tentunya tidak disuruh-suruh orang lain. Karena perawatan diri sendiri ini adalah semakin banyak dilakukan oleh seseorang karena dia ingin merawat dirinya sendiri, tujuannya adalah untuk keseimbangan di dalam dirinya, atau karena merasa ada yang tidak sesuai sehingga harus dirawat. Tujuannya adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, terutama kita sebagai konselor. Baik, itu tentang perawatan diri. Baik, selanjutnya, mengapa self-care itu penting bagi kami seorang konselor gitu Pak? Iya, baik. Self-care, kita analogikan seperti ketika kita naik pesawat ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita naik pesawat, itu kalau dalam keadaan darurat, ada tabung oksigen atau alat selam dan lain sebagainya. Yeah. Itu diumumkan. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu untuk yang lain, kita lakukan untuk diri kita sendiri. Intinya, analoginya seperti itu. Jadi, kalau sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita selamatkan diri kita sendiri. Sebelum kita merawat orang lain, kita rawat diri kita sendiri. Supaya apa? Dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kestabilan kita bisa berbuat untuk orang lain. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat Bisik ya, yang berbahagia, pada saat ini kita menggali tentang self-care. Kita tentang perawatan diri yang bagaimana. Mengapa itu penting? Jadi seperti yang saya analogikan tadi, bahwa guru BK sebelum kita membantu mengatasi masalah siswa, kita harus bisa mengatasi dirinya sendiri. Untuk itu, Ibu Bapak yang saya hormati,
mari kita berikan yang terbaik untuk konseling untuk siswa-siswi kita supaya apa? Supaya siswa bisa menerima kita. Jangan kita tidak seimbang, jangan kita tidak merawat diri karena begini. Ketika siswa melihat guru BK-nya tidak karu-karuan, suka marah, kemudian stres, suka macam-macam, ya, kemudian kusut, ini otomatis tidak menyenangkan bagi siswa. Nah, karena tidak menyenangkan ini akhirnya siswa enggan untuk datang ke ruang BK, datang untuk konseling kepada kita. Padahal banyak hal yang harus kita sampaikan kepada siswa dengan tujuan untuk membantu siswa. Apalagi kalau misalnya kita tidak bisa merawat diri, kemudian kita tidak memegang etika BK, ya istilah orang luar itu misalnya ember, setelah ada siswa konseling, kemudian siswa tersebut, guru BK tersebut cerita ke sana kemari. Ini yang tidak benar. Akhirnya menimbulkan ketidaksenangan siswa. Dari ketidaksenangan siswa ini, akhirnya menimbulkan kebencian siswa. Nah, ketika siswa merasa benci, Bapak Ibu, akhirnya siswa tidak mau datang. Diundang BK pun tidak mau. Mari, saya mengundang Bapak Ibu untuk menjadi guru BK yang bisa merawat diri dengan baik, terutama dari fisik kita dulu. Setelah dari fisik baru psikis kita. Mengapa dikatakan penting? Ya supaya ada interaksi yang baik. Kita bisa memposisikan kita sebagai guru BK yang baik. Itu pentingnya bagi guru BK tentang perawatan diri. Jadi perawatan diri terutama adalah perawatan secara fisik, yang berikutnya adalah secara psikis. Materinya sangat menarik Pak Didi ya. Baik, Pak Didi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Hal-hal apa yang dialami oleh konselor selama perawatan siswa? Baik, ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru BK. Ibu Bapak yang saya hormati, banyak hal yang menarik ketika kita menjadi konselor di sekolah. Hal-hal apa yang dialami oleh konselor sekolah atau guru BK ketika menangani masalah-masalah siswa? Kalau guru BK itu bisa menangani dengan baik, melaksanakan kode etik BK, terus melaksanakan tugas pokok dan fungsi BK sesuai dengan apa yang sudah digariskan, maka tidak ada yang sulit bagi guru BK ketika menghadapi masalah-masalah siswa. Nah, ketika kita menghadapi masalah siswa, mari kita merenungkan diri, kita merefleksikan diri kita dulu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ibu Bapak yang saya hormati, kita melihat bahwa di dalam penanganan siswa, ini seringkali kita melihat ada guru yang stres, ada guru yang marah-marah. Kenapa guru itu kok bisa marah-marah, stres? Sering kita dengarkan, kita jumpai juga, anak ini sudah di konseling sekali, 2 kali, 3 kali kok masih ndablek aja. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Nah ini, kalau kita menghadapi masalah seperti ini, mari kita introspeksi Ibu Bapak. Apa yang harus kita kerjakan sebaiknya? Apa yang harus kita lakukan? Mengapa siswa itu kok bisa mengulang? Karena mungkin siswa itu melakukan kebohongan kepada guru BK ketika konseling. Mungkin siswa itu dalam kondisi yang tertekan psikologisnya, sehingga mereka tidak bisa terbuka, mereka tidak bisa baik untuk menyampaikan secara terbuka. Dan masalah ini sering dijumpai oleh guru BK. Kalau kita mengalami masalah-masalah seperti itu, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk tidak melakukan hal yang demikian. Karena kalau kita tidak melaksanakan tugas kita dengan baik, apalagi kalau tidak melaksanakan kode etik BK dengan baik, yang terjadi adalah kita tidak dipercaya oleh siswa. Nah, kalau kita tidak dipercaya oleh siswa, ini jadi masalah yang cukup berat Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai konselor sekolah, sebagai guru BK, kalau anak-anak sudah tidak percaya? Kenapa anak-anak tidak percaya? Setelah konseling, yang harusnya dijaga kerahasiaannya, tapi ternyata oleh guru tersebut diomongkan di forum, di guru-guru, di ruang guru, atau diomongkan ke teman-teman yang lain. Ini akan menyebabkan
Kalau siswa ini mendengar, siswa ini akhirnya merasa tidak nyaman, dan siswa ini akhirnya marah kepada guru BK itu, bahkan mungkin bisa dendam. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai guru siswa, guru bagi siswa? Nah, kita bisa menempatkan diri sebagai guru bagi siswa ketika kita di depan kelas. Kalau kita di depan kelas, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai guru siswa. Dan siswa harus menganggap kita sebagai guru. Oleh sebab itu, jarak antara murid dengan guru itu ada. Tetapi ketika di luar kelas, mari kita menempatkan diri kita sebagai teman bagi siswa. Kalau kita sebagai teman bagi siswa, otomatis kita bisa bergaul dengan mereka, kita bisa mendengar apa keluhan dari teman-teman, apa yang menjadi masalah mereka, itu kita bisa dengarkan. Tetapi kalau di ruang konseling, ya, di ruang konseling, Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi sahabat siswa. Dan ketika kita menjadi sahabat siswa, siswa itu akan dengan secara jujur, secara terbuka, mereka bisa menangis, bisa tertawa karena kita adalah sahabatnya. Terutama adalah kita bisa menempatkan diri kita bisa dipercaya sebagai siswa, karena siswa ada trust, ada kepercayaan pada diri kita. Nah, kalau kita sebagai guru yang bisa menjadi guru BK atau konselor yang bisa menjadi sahabat siswa, alangkah indahnya di dalam proses konseling. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena kita bisa menggali apa yang menjadi permasalahan siswa. Kalau permasalahan siswa, ya, yang begitu banyak, begitu rumit, kadang-kadang tidak bisa kita pecahkan, tidak bisa kita lalui dengan baik. Kita masih mempunyai rekan yang lain. Ya, kita bisa mereferalkan atau mengalih kasuskan ke orang lain kalau masalah-masalah itu jadi berat. Demikian Pak Restu. Baik, terkait dengan stresnya konselor ya Kak ya. Apa yang terjadi bila permasalahan ini tidak bisa segera ditangani? Nah, baik. Kalau masalah ini kalau kita menghadapi masalah siswa dan siswa itu tidak bisa tidak bisa mengambil keputusan, walaupun kita sudah melakukan konseling dan kita sudah menawarkan solusi-solusi kepada siswa, tapi masih belum bisa tertangani. Apakah tidak membuat kita menjadi stres? Jawabnya iya. Karena kita sebagai konselor itu juga manusia. Kalau kita sudah konseling berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kok gak mari-mari, kok gak selesai-selesai gitu loh. Apa yang terjadi dalam hal ini? Untuk itu kemungkinan kita bisa stres, kemungkinan kita marah, tapi kita harus pegang rahasia. Rahasia siswa itu harus kita pegang. Kita coba mencari dengan teknik konseling yang lain. Banyak teknik konseling yang bisa kita lakukan. Banyak pendekatan yang bisa kita pakai dalam menangani kasus siswa. Untuk itu, Ibu Bapak guru BK yang berbahagia, mari kita tidak gampang stres. Kita harus bisa memanage diri sendiri. Kita harus bisa menyeimbangkan antara tugas kita dengan apa yang kita kerjakan. Kalaupun toh hasilnya kurang bagus, mari kita introspeksi. Yang paling penting adalah kita introspeksi diri. Bagaimana caranya kita bisa merenungkan mengapa kok ini sampai tidak sukses. Untuk itu, Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi kita akan berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena kita melihat bahwa di dalam menangani siswa, kita juga harus melaksanakan teknik-teknik yang baik, menggunakan teknik-teknik konseling yang baik. Kita harus bisa membaca situasi dan kondisi siswa. Untuk itu tidak sekedar kita memberi nasihat. Apakah boleh guru BK memberi nasihat? Boleh. Tapi kan tidak setiap saat memberikan nasihat. Kita berikan konseling yang paling penting. Jikalau siswa itu mengalami masalah. Masalah itu bermula dari mana? Kita cari akar masalahnya. Sehingga kalau kita tahu akar masalahnya, kemudian kalau ini sampai tidak sukses, kita lakukan konseling berikutnya. Sampai siswa itu menemukan jawaban. Jadi tugas BK itu membantu siswa untuk mengatasi masalah. Yang menentukan mengatasi masalah itu adalah siswa itu sendiri.
Kadang-kadang kita masih menjumpai guru BK yang memaksakan kehendak, guru BK yang memaksakan kehendak untuk menyampaikan situasinya itu sendiri, untuk menyampaikan keinginannya sendiri. Padahal belum tentu keinginan guru BK itu sama dengan yang dimaui oleh siswa. Nah, sekali lagi harus ada komunikasi dan diseimbangkan, dan kita lakukan konseling yang beberapa kali. Yang paling penting adalah untuk konseling ini adalah siswa bisa merasa nyaman. Kalau siswa merasa nyaman, ibu bapak, maka siswa itu akan mengungkap permasalahannya. Demikian Pak Restu. Baik, oke, selanjutnya Pak ya. Mungkin Pak bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan stres kerja, khususnya bagi kita seorang konselor di sekolah. Iya, baik Bapak. Stres kerja ini adalah suatu kondisi kondisi ketegangan, sesuatu yang ya karena kita mendapat kelelahan, akhirnya kita menjadi tegang. Mengapa kita menjadi tegang, Bapak Ibu? Ya karena kita mengalami masalah-masalah yang mengalami masalah-masalah yang kurang bagus. Kalau kita melihat kenapa kok sampai kita ini tegang, karena tidak terselesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, supaya masalah tersebut bisa terselesaikan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan baik fisik maupun psikis, ini yang menyebabkan stres di dalam kerja kita. Kondisi fisik yang tidak seimbang, misalnya kita kurang tidur, kurang istirahat, atau kurang makan, atau kurang minum, atau dan lain sebagainya. Ini akhirnya menyebabkan seseorang menjadi kurang maksimal di dalam bekerja, di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Nah, adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis ini akhirnya menimbulkan stres. Dan kemudian yang psikis bagaimana? Yang psikis bagaimana? Kita melihat bahwa ketidakseimbangan ini akan berpengaruh kepada emosi seseorang, pada proses berpikir seseorang. Orang mudah marah karena apa? Karena stres. Orang mudah marah karena orang itu stres. Orang itu gampang tersinggung karena apa? Karena stres. Nah, stres ini menyebabkan di dalam pergaulan juga tidak seimbang. Ibu bapak yang saya hormati, di samping itu mungkin kondisi kita menjadi mungkin loyo, mungkin layu, dan lain sebagainya. Ini akibat dari stres yang di dalam kerja itu. Untuk itu mari kita bisa memanage, Bapak Ibu bisa memanage dengan baik tentang situasi dan kondisi stres yang ada di dalam diri kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa menampilkan diri kita yang prima, bisa menyeimbangkan antara kondisi fisik dan kondisi psikis. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat dengan kondisi yang ada di dalam diri kita, mari kita renungkan apa yang harus kita perbuat. Kalau lelah, ya mari kita istirahat. Kalau lapar, ya mari makan, jangan dipaksakan. Kalau kita ngantuk, ya silahkan tidur. Bapak Ibu, supaya ada keseimbangan ini, kita perlu adanya manajemen diri kita sendiri. Untuk itu nanti kita masuk kepada materi yang disebut sebagai self-care. Kita harus merawat diri. Merawat diri itu bukan hanya kesehatan, tetapi merawat kesehatan jiwa juga, bukan hanya kesehatan fisik. Ibu bapak yang saya hormati, nah di dalam bekerja sering kita menjumpai teman-teman yang kadang-kadang tidak menyenangkan hati kita. Kalau ada yang tidak menyenangkan hati kita, mari kita introspeksi. Mengapa teman-teman kita ini kok tidak menyenangkan hati kita? Padahal mereka teman kita, teman sekerja kita. Kalau kita melihat teman yang seperti itu, apakah kita langsung menjustis bahwa oh dia salah? Belum tentu. Belum tentu dia salah. Mungkin kita yang salah. Mungkin ada yang menurut beliau tidak benar, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi itu Bapak Ibu, mari kalau kita mengalami masalah baik secara fisik maupun psikis, kita bereskan dulu agar emosi kita bisa stabil, bisa seimbang, kemudian agar proses berpikir kita juga fokus,
Kalau kita terlalu lelah secara fisik, Bapak Ibu, kita tidak bisa fokus berpikir. Dan cara berpikir kita juga mulai tidak karu-karuan, mungkin menyimpang ke kiri, ke kanan. Karena apa? Karena kita tidak mampu, karena kelelahan. Dan tubuh kita ini terbatas kekuatannya. Mari kita bisa mengatur waktu istirahat kita. Berapa jam harus tidur? Kalau orang-orang seusia guru BK itu sebaiknya tidur itu 8 jam. Kalau kita sudah bisa memanage waktu 8 jam tidur, niscaya Bapak Ibu tidak akan lelah ini otak kita. Kita bisa fokus istirahat 8 jam, belajar 8 jam, kemudian yang 8 jam untuk rekreasi, itu akan lebih bagus. Jadi itu Pak Restu, silakan. Baik, Sobat Bisik semuanya. Jadi kan Pak Didi menjelaskan bahwa kita sebagai konselor dalam mengelola stres adalah harus melakukan perawatan diri, Pak, ya, self care. Nah, mungkin Pak Didi bisa jelaskan apa itu self care? Baik, self care itu adalah merawat diri. Ya. Self care itu merawat diri. Mengapa kita harus merawat diri? Karena dalam kehidupan di dalam masyarakat, kita harus bisa hidup yang seimbang. Kita sebagai makhluk individu, memang kita tidak butuh orang lain, tetapi sebagai makhluk sosial, kita sangat membutuhkan orang lain dan kita sangat bergantung kepada orang lain. Untuk itu, kalau kita bergantung kepada orang lain sebagai makhluk sosial, kita hidup dalam lingkup sosial, kita hidup dalam situasi dan kondisi yang heterogen misalnya ya, ataupun homogen pun, sekalipun homogen, kita harus tetap bisa merawat diri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, supaya kita bisa mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Untuk itu diperlukan perawatan diri atau self care. Silakan Mas. Iya. Terkait aspek-aspeknya Pak dalam self care itu apa saja? Baik, ada beberapa aspek di dalam self care ya Bapak Ibu ya. Aspek kita melihat bahwa ada aspek internal dan aspek eksternal. Nah, Bapak Ibu, di dalam self care kita melihat bahwa perawatan diri itu perlu. Perawatan diri itu perlu kenapa? Karena perawatan diri itu perawatan diri itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam self care ya, ada faktor yang mempengaruhi self care. Yang pertama adalah faktor di dalam PowerPoint disebutkan ada personal faktor, kemudian yang kedua ada processes, dan yang ketiga adalah eksternal faktor. Nah, satu persatu Bapak Ibu, kita mulai dari personal faktor. Personal faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi individu kita ini, yang mempengaruhi ya, karena kurangnya motivasi. Mengapa kurang motivasi? Banyak hal yang menyebabkan seseorang menjadi kurang motivasi. Nah, kalau kita melihat orang yang kurang motivasi ini, faktor-faktor yang menyebabkan mungkin karena ketidakseimbangan di dalam kejiwaan kita, di dalam psikis kita. Karena ketidakseimbangan ini akhirnya dia kurang motivasi, bisa dikatakan hopeless, mungkin tidak punya pengharapan, atau mungkin apatis, cuek. Ini bisa terjadi karena apa? Karena dia kurang motivasi di dalam hidupnya. Nah, ketika seseorang mengalami ini yang mempengaruhi self care dari faktor individu, faktor personal ini. Jadi yang pertama adalah kurangnya motivasi. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan atau budaya dan tradisi. Mengapa kepercayaan? Mengapa kebudayaan? Mengapa tradisi? Supaya kita bisa merawat diri kita dengan baik. Ini karena tradisi kita. Misalnya tradisi kita menghendaki bahwa kita harus bisa tampil prima. Contoh kalau di satu daerah ada tradisinya adalah misalnya tradisinya dengan
menyembah, ya, menyembah yang pantas bagaimana itu ada aturannya, ada urutannya. Tapi kalau kita tidak termotivasi, kalau kita tidak merawat diri, bagaimana menyembah kepada leluhur, menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada yang disembah, ini bisa baik. Sementara kita tidak bisa merawat diri, kita tidak melakukan itu. Sementara budaya kita menghendaki bahwa kita harus menjadi baik. Nah, untuk itu yang kedua adalah tentang tentang budaya. Kemudian yang ketiga tentang self efficacy. Ya, ini bagaimana seseorang itu harus yakin. Bagaimana seseorang itu yakin dan mampu melakukan. Ini yang paling penting. Kita tumbuhkan self efficacy ini supaya kita yakin bahwa kita mampu melakukan, bahwa kita mampu mengerjakan. Untuk itu di dalam personal ini, Ibu Bapak, ini yang berpengaruh kepada faktor-faktor yang mempengaruhi self-care. Jadi self-efficacy ini diperlukan supaya seseorang itu bisa yakin bahwa dia mampu. Jangan tidak mampu, tapi dia mampu. Dia mampu melakukan yang terbaik. Dia mampu memberikan yang terbaik. Bukan merasa tidak mampu. Kalau merasa tidak mampu belum berbuat, sering kita jumpai terutama di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu guru BK maupun anak-anak. Sering mereka mengatakan, aku tidak mampu melakukan itu. Padahal belum dicoba. Bahkan ada yang mencoba, tapi kemudian ketika tampil di depan dia harus berkeringat dingin, bahkan mungkin terkencing-kencing di depan. Bahkan mungkin ada yang muntah. Maaf, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak mampu. Untuk itu perlu self care ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau menghadapi semacam ini, nah ini namanya psikosomatis. Karena tekanan-tekanan di dalam batin, akhirnya tubuh tidak bisa menerima. Mungkin pusing kepalanya, mungkin muntah, mungkin kencing sambil berdiri, mungkin keringat dingin dan lain sebagainya. Mungkin air mata meleleh dengan sendirinya. Nah, ini karena tidak mampu tubuhnya untuk menghadapi tekanan-tekanan yang begitu berat. Nah, untuk itu Ibu Bapak, mari kita lihat, kita tetap memerlukan self care ini karena memang supaya kita bisa seimbang di dalam kehidupan. Faktor yang keempat di dalam personal ini adalah kemampuan fungsional dan kognitif. Kemampuan berpikir seseorang. Fungsi kita sebagai apa? Kalau fungsi kita sebagai guru BK, mari kita laksanakan dengan baik. Kognisi kita, apakah bisa kita ujuk-ujuk pinter? Nggak bisa. Semuanya harus dengan latihan ya Pak Restu ya. Kita harus dengan latihan, kita harus dengan kebiasaan. Dengan kebiasaan ini akhirnya otak bisa terasa, kognitif kita bisa meningkat dengan baik. Untuk itu kita perlu latihan, kita perlu berlatih, kita perlu bisa menerima situasi dan kondisi yang ada. Untuk itu ini berpengaruh melalui self care ini, melalui perawatan diri ini, diharapkan kita bisa menjadi yang terbaik. Kemudian yang kelima adalah di dalam personal factors itu adalah dukungan dari orang lain. Kita memerlukan dukungan dari orang lain. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuan memerlukan dukungan ini adalah supaya kita semakin semangat. Kalau kita sedang tampil di dalam suatu mimbar atau di dalam suatu pentas atau di panggung, kalau ada dukungannya, misalnya restu lah ini kita akan semangat Pak. Yeah. Nah, kalau diem semuanya diem, kita mikir akhirnya apa ya yang harus saya lakukan? Kenapa kok mereka diem? Apalagi kalau misalnya komika sudah melawak tapi tidak ada yang ketawa, dia stres, bingung. Kenapa kok tidak ada yang ketawa? Akhirnya bagaimana cara membuat orang ketawa? Dukungan. Kalau kita mempunyai masalah, kita perlu dukungan supaya apa? Masalah itu tidak berlarut-larut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Restu, kita bisa minta dukungan kepada siapa saja supaya kita bisa
berbuat yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang baik. Dan yang kelima, yang keenam adalah akses tenaga profesional. Nah, kalau kita tidak mampu mengatasi masalah, kita harus punya akses ke tenaga profesional yang lain. Kalau kita tidak bisa mengatasi, karena terus terang aja di dalam self care ini kita juga kadang-kadang butuh bantuan. Tetapi yang penting minatnya adalah diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebelum kita melakukan untuk membantu orang lain, kita harus bisa membantu diri kita sendiri. Kita bereskan masalah-masalah diri kita. Nah, kalau kita sudah membereskan masalah-masalah kita baru bisa membantu orang lain. Seperti yang saya analogikan tadi di atas pesawat itu loh. Jadi kalau dalam posisi darurat, apa yang harus kita lakukan? Di kapal juga begitu, dalam posisi darurat kita hanya punya satu pelampung. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menyelamatkan diri kita. Kalau kita berikan pelampung itu kepada orang lain, berarti kita mati. Demikian juga di pesawat. Setiap individu diberikan kesempatan untuk memperoleh oksigen. Nah, setelah dapat oksigen, misalnya terjadi sesuatu, dia bisa selamat. Nah, setelah selamat, setelah oksigennya terisi, baru dia menolong orang lain. Ini hakikat dari self care itu adalah menolong diri sendiri sebelum kita menolong orang lain, membereskan diri sendiri sebelum membereskan orang lain. Yang berikutnya adalah masalah proses. Oh iya. Ya, proses ini dimulai dari experience. Experience ini adalah pengalaman. Dari pengalaman ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi setiap kali kita mengalami sesuatu, itu otomatis sudah terekam di dalam pemikiran kita. Suatu saat dalam rekaman ini tahu-tahu muncul. Kita ambil contoh misalnya, kalau ban mobil kita misalnya bocor, nah, kemudian kita punya ban serep. Setelah dilihat ban serepnya juga kempes, apakah kita tetap naiki mobil itu sementara itu posisinya di tempat yang sepi? Tidak. Nah, tidak. Nah, karena tidak ini kita perlu pengalaman. Caranya bagaimana? Walaupun ini kurang angin, kita coba pelan-pelan. Atau kita coba menghubungi. Misalnya menghubungi tidak ada sinyal, ya kita bisa menghubungi yang lain. Orang lewat tidak ada karena itu tempat yang sangat sepi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu atau kita ganti bannya dengan ban yang kurang angin itu? Ini sudah kempes banget dan ini kurang angin, tinggal separuh gitu loh. Jadi kalau tinggal separuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pengalaman ini yang bisa kadang-kadang muncul di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah tentang skill. Nah, skill ini adalah kemampuan kita, kemampuan dari guru BK. Mengapa kita mampu? Ya karena kita belajar. Mengapa kita belajar? Karena kita butuh. Mengapa kita butuh? Karena kita hidup di dalam masyarakat sosial. Nah, hidup dalam masyarakat sosial kita butuh segala sesuatunya. Untuk itu sekali lagi di dalam proses ini yang mempengaruhi self care itu adalah skill. Yang berikutnya adalah tentang knowledge, ilmu pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan seseorang, Pak Restu, ini semakin orang itu percaya diri. Bagaimana kalau kita tidak punya pengetahuan? Itu namanya kuper, karena kesana kemari tidak boleh. Terus kemudian kita harus diem kalau ada masalah. Itu kurang pengalaman nanti, kurang pengetahuan. Nah, yang berikutnya adalah value. Value itu adalah nilai. Nilai-nilai yang harus kita lakukan, nilai-nilai yang kita terapkan di dalam lingkungan sosial itu apa saja. Nah, itu jadi sekali lagi Bapak Ibu, sahabat fisik, Pak Restu yang saya hormati, mari kita renungkan tentang faktor-faktor yang berpengaruh. Silakan Pak. Baik Bapak, terkait dengan langkah-langkah untuk self care itu seperti apa Pak? Baik, berikut adalah langkah-langkahnya adalah yang pertama, langkah-langkah dalam self care itu adalah pertama menjaga kebersihan. Loh, kok ada hubungannya dengan menjaga kebersihan? Kok ada hubungannya menjaga kebersihan?
Kenapa diri kita ini dijaga? Menjaga kebersihan diri kita dan menjaga lingkungan kita. Ini maksudnya begini Pak Restu. Di dalam menjaga kebersihan diri, kita harus tampil yang baik. Orang Jawa mengatakan bahwa ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga diri, mulut kita akan berkata-kata yang tidak baik, Pak Restu. Demikian juga pakaian sebisanya, wah, tidak masalah. Padahal itu sangat bermasalah. Contoh guru BK, kalau pakai pakaian guru laki biasanya, ini dibuka, kelihatannya seperti maco gitu. Ini dilenting. Bolehkah itu? Boleh. Tapi ketika kita bergaul di luar sekolah, tapi ketika kita menjadi konselor di sekolah, mari kita tidak seperti itu. Guru BK rokok, waduh. Janganlah kita memberi contoh yang tidak benar kepada anak-anak. Kalau siswa atau konseli dilarang merokok, sebaiknya kita juga tidak merokok. Kalau konseli harus berpakaian rapi, kita harus berpakaian rapi. Jadi sekali lagi, kita harus menghargai diri sendiri. Kalau kita menghargai diri sendiri, kita akan bisa lebih baik, kita akan bisa disenangi anak-anak, sehingga anak-anak bisa lebih dekat dengan kita. Yang kedua adalah meningkatkan self-esteem dan menerapkan sikap asertif. Ibu bapak yang saya hormati, self-esteem itu maksudnya apa sih? Harga diri. Ya. Harga diri kita tingkatkan. Jangan harga diri kita ini diinjak-injak atau direndahkan orang lain. Kenapa? Karena seorang konselor itu harus bisa dihargai oleh konseli, baik sebagai sahabat maupun sebagai teman ataupun sebagai. Yang kedua adalah meningkatkan self-esteem. Self-esteem ini adalah harga diri. Harga diri kita, bagaimana cara meningkatkan harga diri kita? Ibu bapak yang saya hormati, kita melihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat dari dekat bagaimana caranya. Mungkin dengan tambahnya pengetahuan kita, semakin bertambah pengetahuan kita, harga diri kita semakin bertambah. Kemudian harga diri kita baik kalau kita ini tidak mempunyai masalah dengan konseli, dengan siswa. Dan kita ini akrab dengan siswa, ini harga diri kita bisa meningkat. Kemudian tambahnya pengetahuan, tambahnya skill, tambahnya kemampuan, ini bisa meningkatkan harga diri kita. Untuk itu, ibu bapak yang saya hormati, kita harus bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Nah, kalau kita mau bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru BK, maka otomatis kita bisa meningkatkan harga diri kita. Apakah mungkin harga diri guru BK terinjak-injak atau turun atau degradasi? Kenapa tidak? Kalau guru BK itu melakukan segala sesuatunya terserah maunya sendiri, bahasa Jawanya sakarepe dhewe. Contoh, kita ambil contoh misalnya ya, guru BK menghukum siswa, akhirnya guru BK tersebut dimusuhi sama siswa. Wah, Pak Didi ini kurang suka menghukum saya, akhirnya kita dijauhi. Nah, supaya kita tidak direndahkan oleh siswa, mari kita tidak masuk ke sana. Dan kadang-kadang untuk meningkatkan harga diri ini, kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Kesulitannya di mana? Karena kita ditugasi, guru BK oleh kepala sekolah ditugasi untuk menjadi tata tertib. Nah, ini yang sering terjadi ya Pak Restu ya. Iya, kita melihat di lingkungan di sekolah-sekolah ya. Karena kekurangan tenaga, akhirnya guru BK jadi wakasek kesiswaan. Iya betul. Nah, kalau jadi wakasek kesiswaan, kita bisa menerapkan tata tertib itu dengan baik dan benar. Misalnya dengan poin-poin anak itu kalau salah itu seperti ini poinnya sekian. Nah, akhirnya dijatuhi sanksi. Tapi guru BK, sebagai guru BK kita tidak boleh melakukan itu. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena tugas kita bukan seperti itu. Tupoksi kita bukan seperti itu. Untuk itu, kalau kita ditugasi, kita rundingkan dengan kepala sekolah. Jadi, mosok ada sih guru BK yang galak? Jawabnya ada. Suatu hari saya ketemu dengan salah seorang guru BK dan diskusi. Pak, beliau tanya, Pak, bagaimana cara mengatasi siswa di Surabaya, siswa yang bermasalah di Surabaya? Beliau melihat langsung.
kami persilakan duduk, kami ajak bicara dari hati ke hati, terus kita katakan apa yang bisa saya bantu. Ini loh. Nah, kalau kita mengatakan apa yang bisa saya bantu, ini kemudian anak cerita. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Terus kita membantu siswa untuk menemukan solusi. Kita tidak memaksakan kehendak bahwa ini harus diberikan kepada siswa, siswa harus melakukan ini, tidak. Tapi kita memberikan alternatif-alternatif yang terbaik. Kita berikan konseling yang terbaik. Jadi, kembali saya tanya ke beliau, kalau di tempat Bapak gimana? Kalau seperti itu tidak mempan Pak di tempat kami. Nah terus gimana? Tempeleng. Nah, ini terjadi betul Pak di luar sana. Sehingga ada guru BK yang dari Jawa tidak kerasan di sana. Dengan menerapkan BK, menerapkan teori-teori BK, teknik-teknik konseling, tidak dipakai. Karena apa? Anaknya sudah beda, budayanya beda. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan harga diri kita harus mampu. Di hadapan siswa kita harus mampu. Kemudian menerapkan sikap asertif. Nah, sikap asertif ini adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan. Apa yang kita komunikasikan, masalah-masalah yang sedang dihadapi siswa, kita komunikasikan kembali kepada siswa. Terus bagaimana cara pemecahannya? Kita ajak siswa itu untuk berpikir. Kita ajak siswa itu untuk merenungkan. Kira-kira jalan apa yang cocok untuk masalah ini? Nah, masalah-masalah itu kan ada yang berat, ada yang tidak berat. Nah, kalau masalah-masalah yang berat, ini sulit penanganannya, kita bisa minta bantuan orang lain. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi itu adalah olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin, supaya apa? Seperti pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, mensana in corpore sano. Ini yang dilakukan, harus kita lakukan, kita olahraga yang cukup. Bagaimana kita olahraga yang cukup? Mungkin Pak Restu melihat, Pak Didi olahraga tak tiap hari gitu. Nah, kita lihat situasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya memang kurang olahraga sehingga saya harus di atas 100 kilo. Tapi bukan itu jawabannya. Kalau kita mau melaksanakan self care, ini faktor yang mempengaruhi ini adalah olahraga yang rutin. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan tubuh yang sehat. Kalau tubuh yang sehat, kita bisa melakukan yang terbaik. Kemudian menjalin komunikasi yang kuat dengan orang di sekitar. Kita sebagai anggota masyarakat, kita harus bisa menempatkan diri. Kita bisa menempatkan diri yang dengan baik. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri dengan baik, kita bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis kita menjadi bagian dari masyarakat ini enak. Kita menjadi nyaman di dalam bagian masyarakat ini. Untuk itu, Ibu Bapak yang saya hormati, ini faktor-faktor yang mempengaruhi tentang tentang self care, ya. Langkah-langkah, ya, 7 langkah self care supaya hidup lebih baik, ya. Itu tadi ada beberapa. Nah, kemudian di samping olahraga, Bapak Ibu, di samping komunikasi dengan lingkungan, komunikasi yang baik dengan yang kuat dengan lingkungan, nah, kita bisa menerapkan langkah-langkah berikutnya. Maaf, ini saya melihat urut-urutannya, Bapak Ibu. Menjalin komunikasi yang baik dengan orang sekitar ini tujuannya adalah supaya kita bisa nyaman hidup di dalam masyarakat. Kalau kita hidup nyaman di dalam masyarakat, dengan tidak mengatakan bahwa saya yang terbaik, ini kita akan menjadi warga yang baik di dalam lingkungan itu. Baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima adalah menerapkan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat ini mempengaruhi, ya, mempengaruhi di dalam self care. Kenapa? Kita makan tidak sekedar kenyang, Bapak Ibu. Kita makan harus makan yang sehat. Kalau di WHO atau di Indonesia 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kalau kita melihat mahasiswa, kalau makan 4 sehat 5 warak. Yang penting nasinya banyak, ada lauknya, warak sudah. Bukan itu. Pola sehat itu artinya kalau kita makan 3 kali ya kita 3 kali. Jangan makan sebanyak-banyaknya ketika ada. Ketika tidak ada kita mencari ke sana kemari.
Ya memang betul sih. Tapi kalau kita tidak pola makan tidak sehat, artinya kita makan tidak teratur. Kalau memang waktunya makan, sarapan ya kita sarapan, waktunya makan siang ya makan siang, sore ya sore. Kita biasakan malam tidak makan, kita biasakan. Nah sekarang anak-anak muda, juga guru-guru BK, kalau malam itu senangannya keluar cari makanan, kuliner. Nah tujuannya apa? Untuk mengisi waktu supaya tidak stres di rumah, boleh. Tetapi kita harus menerapkan pola makan yang sehat. Yang keenam adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri, me time. Me time itu waktu untuk diri sendiri itu maksudnya ini waktuku, jangan diganggu. Aku butuh istirahat. Aku butuh merenung. Aku butuh introspeksi. Apa yang sudah aku lakukan. Nah, kita butuh refleksi diri. Selama satu hari tadi apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya sudah baik atau belum? Kalau ada yang belum baik, besok kita tidak mengulang lagi. Nah, kita mau melaksanakan juga self reflection. Self reflection ini adalah merenungkan diri sendiri. Self reflection, refleksi diri maksudnya. Refleksi diri. Ini adalah merefleksikan diri sendiri. Selama seharian ini apa yang harus saya lakukan? Selama seharian ini apa yang harus saya kerjakan? Apa yang sudah saya lakukan? Supaya ke depan atau besoknya kita bisa bersikap lebih baik. Terus yang ketujuh adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Langkah ini yang paling, kenapa saya tempatkan di ketujuh? Karena langkah ini adalah langkah yang sangat final bagi kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin diri kita ini sejahtera. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mensyukuri anugerah Tuhan, semakin kita mensyukuri nikmat Tuhan, maka kita akan nyaman dalam hidup kita. Sehingga kita tidak iri. Kita mengatakan, Tuhan orang itu kok kaya, saya kok tidak. Orang itu kok bahagia, saya kok tidak. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan, kita tidak akan mengatakan seperti itu. Jadi demikian Pak Restu tentang self-care. Baik, sungguh luar biasa pemaparan dari Pak Didi. Terima kasih kami sampaikan dan semoga memberikan inspirasi pada semua Sobat Berisik BK dalam self-care agar tidak dari stres dalam menghadapi siswa ataupun pekerjaan. Selanjutnya di penghujung podcast, mohon Bapak Didi menyampaikan closing statement sebagai penggugah semangat guru BK SMA Surabaya khususnya dan Sobat Berisik BK dimanapun berada. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru BK yang saya sayangi, saya hormati sebagai guru BK. Mari pada penghujung acara ini, mari kita laksanakan self-care ini dengan sepenuh hati kita. Mari kita berkomunikasi yang baik dengan siswa, dengan siapa saja. Dan mari kita menerapkan etika BK dengan baik. Mari kita menjadi pendengar yang baik. Mari kita perlakukan siswa dengan bijak. Mari kita berikan yang terbaik untuk pelayanan kita kepada siswa. Supaya apa? Supaya kita ini betul-betul dihargai oleh siswa. Dan supaya kita bisa menempatkan diri kita sebagai guru dari siswa ketika di depan kelas, dan kita sebagai teman dari siswa ketika di luar kelas, dan kita sebagai sahabat siswa ketika kita di ruang konseling. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu adalah guru BK yang luar biasa di Surabaya, dan saya percaya ketika Bapak Ibu bisa menjadi sahabat siswa, Bapak Ibu bisa memperoleh informasi-informasi yang penting tentang siswa, terutama masalah-masalah yang dihadapi siswa. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berbuat yang terbaik, kita bekerja sama, berkomunikasi yang baik dengan pimpinan kita, dengan kepala sekolah, atau dengan teman-teman kita, sesama guru BK di sekolah, atau dengan MGBK yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Untuk itu Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi tetap semangat, tetap berkarya untuk kemajuan BK. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Didi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berakhir sudah bincang interaktif sahabat istimewa konselor atau Basic BK SMA Surabaya. Terima kasih pada Pak Didi Budiarjo atas ilmu yang sudah dibagikan, serta terima kasih buat Sobat Basic BK yang setia menyimak edisi kali ini. Nantikan edisi Basic kami di bulan Maret 2022 dan jangan lupa follow IG kami di @mgbk SMA Surabaya dan channel YouTube kami mgbk SMA Surabaya. Kepoin kami terus ya, karena tentu akan banyak sharing dan ilmu yang bermanfaat lainnya. Salam sehat, maju bersama, bergerak bersama MGBK SMA Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bisik, asik! MGBK SMA Surabaya, bergerak bersama, maju bersama.